pandai suruhnya. Ahoy. Mari kita sama-sama berdoa dan berusaha. Semoga kita sukses semua. Ahoy. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bunda? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ada yang sakit? Tidak. Ada yang sedih? Tidak. Ada yang kekurangan uang? Kalau begitu sama. Tapi habis ini kita Dapat. Paham. baik. Di sini kami akan baik di sini kemarin kita sudah mempelajari tentang itu modul pertama. Nah, sekarang kita masuki tentang modul kedua yaitu serunya bermain pola dan benda. Nah, dilihat dari judulnya aja sudah seru ya Bunda-bunda ya. Ya. Nah, ini pola Bu. Kalau berkaitan kita kaitkan dengan pembelajaran dewasa, nah itu tadi seperti yang saya contohkan tadi pantun itu pola AB. Nah, ya. Nah di sini kita mempelajari modul 2 ini kita di sini akan memahami bagaimana pola dan mengklasifikasi benda adalah salah satu sarana untuk mengembangkan penalaran matematika pada anak usia ini. Baik, kita lanjut. Nah, di sini disusun oleh saya sendiri, Nuraira, dan juga teman saya Nur Sifa. Nah, tujuan mempelajari modul ini adalah, nah setelah mempelajari modul, guru diharapkan mampu memahami konsep pola dan benda sederhana pada anak usia ini. Yang kedua, mengintegrasikan penalaran matematika dalam pembelajaran. Yang ketiga, merancang aktivitas bermain yang bermakna dan menyenangkan. Yang keempat, menggunakan alur gembira dalam pembelajaran matematika. Yang kelima, melakukan asesmen pembelajaran murid terkait bermain pola dan benda. Nah, di sini kita sudah mengetahui dari pembelajaran kemarin di modul 1 apa itu alur gembira. Tapi kami di sini akan tetap selalu mengingatkan apa itu alur gembira. Baik, lanjut. Nah, latar belakang. Mengapa kita penting mempelajari modul 2 ini? Nah, anak usia dini perlu mengembangkan kemampuan mengenali pola, hubungan, dan juga keteraturan. Nah, modul 2 ini adalah serunya bermain pola dan benda. Nah, ini dapat membantu guru merancang pembelajaran yang menyenangkan dan kontekstual. Baik, bunda-bunda yang hebat, di sini terkait dengan pembelajaran yang kontekstual dan menyenangkan. Ada yang bisa berbagi atau sering pengalaman? Silahkan, Free Mori. Lanjut. Nah, mengapa belajar pola dan benda itu penting? Ada yang tahu? Penting. Iya, penting. Karena alasannya apa, Bunda? Agar anak-anak Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk Bunda. Iya. Nah, masih semangat, Bu? Masih semangat? Yakin? yakin. Yakin. Jadi kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. 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 Baik, kita lanjutkan. Nah, mengapa belajar pola dan benda itu penting? Tadi sudah dijawab oleh salah satu guru yang hebat kita. Nah, di sini bermain pola dan benda membantu anak mengenali keteraturan, membandingkan benda, membuat prediksi, menarik kesimpulan sederhana, mengembangkan kemampuan numerasi dan penalaran matematika. Nah, pada modul 2 ini ada terdapat contoh aktivitas kegiatan belajar klasifikasi benda pada modul 2 ini. Itu yang pertama, ada tuku serba ada. Aktivitasnya yang beda ya. Yang kedua,
alat transportasi, dan yang ketiga bereng sehatku. Nah, dari 3 kegiatan ini, kira-kira bunda-bunda pernah nggak melakukannya ini di sekolah? Toko serba ada. Toko serba ada, luar biasa. Nah, hari ini kami akan mencontohkan kegiatan aktivitas yang pertama tadi, yaitu contohnya toko serba ada. Nah, untuk contoh toko serba ada melalui alur matematika ini akan dikupas habis oleh teman Ulun, yaitu Ibu Norsita. Silahkan Ibu. Sampai ke biji-bijinya. Nah, ini kita memakai alur gembira, di mana yang pertama itu dalam pembelajarannya kita bisa melakukan pertama-tama anak mengamati dan menemukan konsep dari benda sekitar. Kegiatannya, guru menyiapkan berbagai benda seperti makanan, alat tulis, mainan atau benda di sekitar kelas. Anak berperan sebagai pembeli atau penjual di toko. Anak mengamati ciri benda yang ada. Strategi penalarannya, yang pertama adalah mengamati bentuk, warna, ukuran, dan fungsi benda. Nah, kemudian menemukan persamaan dan perbedaannya. Nah, contoh pertanyaannya, apa yang sama dari benda-benda ini? Misalnya, apa yang sama dari alat tulis ini? Mungkin ada yang warnanya sama. Terus dari mainan, fungsinya, ini fungsinya apa? Sama tidak? Seperti itu. Nah, kemudian bisa juga kita melakukan pertanyaan pemantik, yaitu mengapa benda ini kamu kelompokkan bersama? Kenapa mobil ini dikelompokkan dengan mobil-mobil? Kenapa Lego dengan Lego? Mungkin dia nanti akan bisa berpendapat di situ. Nah, kemudian lanjut ke muat konten. Ya, muat konten di sini kita menghubungkan pengalaman bermain dengan konsep matematika. Kegiatannya seperti apa? Guru mengenalkan bahwa benda dapat dikelompokkan berdasarkan ciri tertentu. Nah, anak memahami konsep klasifikasi pengelompokan akhirnya. Nah, kemudian contohnya, semua benda berwarna merah dikumpulkan bersama. Terus semua benda berbentuk bulat dikelompokkan bersama. Jadi mana benda yang berwarna dikumpulkan, mana benda yang berwarna merah, mana benda yang berwarna biru, misalnya seperti itu. Lanjut dulu. Ya. Nah, buat aktivitasnya seperti apa? Nah, di sini anak melakukan kegiatan matematika secara nyata. Kegiatannya, anak membuat kelompok benda seperti di toko, ya, menyusun barang berdasarkan kategori. Nah, di sini anak berdiskusi menentukan tempat benda. Jadi di situ dia bersama teman-temannya nanti akan berdiskusi mana kelompok buah, mana kelompok alat tulis misalnya. Di sini apel, pisang, jeruk. Kalau alat tulis pensil, buku, krayon seperti itu. Nah, kemampuan yang berkembang apa? Berpikir logis. Nah, kemudian dapat memecahkan masalah dan bekerja sama dengan teman. Di sini kan nanti melihat tuh berpikir logis, dia melihat kesamaan, perbedaan, terlihat gitu. Iya. Kemudian ikuti pemikiran murid. Di sini guru memahami cara berpikir anak. Seperti apa contohnya? Anak menjelaskan alasan mengapa benda dimasukkan ke dalam kelompok tertentu. Nah, guru mendengarkan strategi anak. Jadi itu nanti kita tanya jawabnya. Kemudian lanjut. Rayakan dan akhiri. Sepertinya kalau rayakan dan akhiri ini semuanya sudah tahu, kita memberikan apresiasi dan lain-lain. Lanjut Bun. Kesimpulannya, nah, melalui alur gembira ini kegiatan bermain tidak hanya mengenalkan benda, tetapi melatih anak untuk mengamati, membandingkan, mengelompokkan, menjelaskan, berpikir logis. Nah, sehingga matematika hadir dalam aktivitas yang dekat dan menyenangkan bagi anak. Seperti itu Bunda, contoh dari kegiatan toko serba ada. Sekiranya itu saja yang sampaikan, harus kembalikan kepada teman ulun. Baik, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Biaya, kasih coklat tuh biaya. Hadiahnya. Oh, nanti di kamar. Dari Balabai. Ini, Masya Allah penampilan sangat luar biasa. Tadi dimulai dengan membuat simulasi ini menjadi apa yang menghidupkan, yaitu dimulai dengan tepuk semangat tadi ulang. Masya Allah. Terus tadi ada pengajuan pertanyaan dan berkesempatan kepada peserta menciptakan ulang untuk bertanya juga dan berpendapat. Dan semua materi itu sudah lengkap dari Ibu Kota Balabai. Dan kamu sangat luar biasa. Terima kasih Bu atas masukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.